Tahun 2026 dikenal sebagai Tahun Kuda Api dalam astrologi Tionghoa. Simbol energi panas, percepatan, dan pergerakan besar. Bersamaan dengan meningkatnya aktivitas cincin api Pasifik, erupsi kecil, awan lentikular, hingga getaran halus di gunung-gunung sakral Nusantara. Muncul pertanyaan besar. Apakah ini murni fenomena alam, atau ada pesan spiritual yang sedang disampaikan bumi? Kali ini kita akan membahasnya dari sudut sains, astrologi timur, dan kearifan spiritual Nusantara secara mendalam dan mengalir. Sunyakan ragamu, seruput kopi hitammu, dan nyalakan sigaret kretek khas Nusantara pastinya. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Pernah nggak sih kamu ngerasa bumi akhir-akhir ini kayak nggak pernah benar-benar diam? Gunung-gunung sering batuk kecil, tanah kadang bergetar halus, dan di langit sekitar pegunungan muncul awan-awan aneh yang bentuknya kayak piring terbang. Nah, semua ini jadi makin menarik ketika kita masuk ke tahun 2026. Karena dalam astrologi Tionghoa, tahun 2026 adalah tahun kuda api. Dan ini bukan simbol yang kaleng-kaleng ya. Simbol kuda api itu identik dengan energi yang liar, panas, cepat, dan sulit dikendalikan. Kuda melambangkan pergerakan, dorongan, dan perubahan mendadak. Sementara unsur api adalah transformasi, pembakaran, sekaligus kelahiran ulang. Jadi, ketika dua energi ini ketemu, jangan bayangkan tahun yang tenang. Ini tahun yang penuh gesekan, tapi juga penuh potensi. Sekarang kita kaitkan dengan kondisi bumi. Indonesia berada tepat di jalur cincin api Pasifik, salah satu sistem geologi paling aktif di planet ini. Disinilah lempeng-lempeng raksasa bumi saling bertabrakan, bergeser, dan menumpuk tekanan. Secara sains, meningkatnya aktivitas vulkanik, gempa kecil, atau erupsi ringan adalah bagian dari mekanisme alam untuk menyeimbangkan tekanan itu. Tapi yang menarik, leluhur Nusantara sudah lama membaca fenomena ini bukan sekadar sebagai gejala fisik. Gunung bagi mereka bukan hanya objek alam, tapi makhluk hidup. Lawu, Merapi, Rinjani, Semeru, semuanya dianggap sebagai pusat energi, titik temu antara dunia manusia dan dimensi yang lebih halus. Makanya, ketika muncul erupsi kecil atau awan lentikular yang menggantung diam di puncak gunung, orang-orang tua dulu nggak langsung panik. Mereka justru bilang, bumi lagi bernapas. Bernapas artinya hidup. Artinya ada aliran energi yang bergerak. Awan lentikular sendiri secara ilmiah terbentuk karena aliran udara lembab yang stabil melewati puncak gunung. Bentuknya lensa, simetris, dan sering diam di satu titik. Tapi secara simbolik, awan ini sering dianggap sebagai penanda aktivitas energi yang tak biasa. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang lewat di lapisan yang tidak kasat mata. Dalam banyak kisah spiritual Jawa dan Nusantara, gunung-gunung sakral dipercaya sebagai wilayah kerajaan gaib. Bukan dalam konteks dongeng horor ya,
tapi sebagai representasi kesadaran alam yang lebih tinggi. Ketika aktivitas alam meningkat, itu dibaca sebagai tanda bahwa ada perubahan besar yang sedang diproses. Dan disinilah energi tahun kuda api masuk dengan pas. Tahun berelemen api dalam astrologi timur sering beriringan dengan perubahan kolektif, konflik, pergeseran kekuasaan, restrukturisasi sosial, bahkan krisis. Semuanya sering muncul di tahun-tahun api. Tapi api juga selalu membawa cahaya. Ia membakar yang rapuh, tapi menguatkan yang siap. Dari sudut pandang spiritual, aktivasi cincin api bukan pertanda kiamat ya. Justru sebaliknya. Ini tanda koreksi. Alam sedang menyeimbangkan diri. Tekanan yang menumpuk terlalu lama harus dilepas supaya tidak meledak lebih besar di kemudian hari. Ya, mirip dengan manusia. Emosi yang ditekan terus-menerus akan mencari jalan keluar. Kadang lewat sakit, kadang lewat konflik, kadang lewat ledakan besar. Bumi juga begitu sih. Ketika tekanan di perutnya meningkat, ia bernapas lewat gempa kecil, erupsi ringan, atau aktivitas vulkanik yang tampak acak. Tahun kuda api mengajarkan satu hal penting. Bergeraklah dengan sadar, atau kamu akan terseret oleh arus perubahan. Energi tahun ini tidak peduli apakah kita siap atau tidak. Ia akan tetap mendorong transformasi. Makanya, tanda-tanda alam seperti gunung aktif atau awan UFO seharusnya tidak hanya dilihat sebagai ancaman fisik. Ini juga ajakan untuk refleksi batin. Apa yang terlalu kita paksa dalam hidup? Pola lama apa yang sebenarnya sudah waktunya dilepas? Ambisi apa yang justru menjauhkan kita dari keseimbangan? Dalam kearifan Nusantara, hidup itu soal selaras. Selaras dengan alam, selaras dengan sesama, dan selaras dengan diri sendiri. Ketika manusia terlalu serakah atau kehilangan rasa, alam akan mengingatkan, bukan karena marah ya, tapi karena keseimbangan adalah hukum semesta. Jadi, bagaimana seharusnya kita menyikapi tahun 2026? Yang pertama, tetap rasional dan waspada. Dengarkan sains, patuhi mitigasi bencana, dan jangan menyepelekan alam. Kedua, ini yang penting, jaga kondisi batin. Jangan ikut menyebarkan ketakutan, karena ketakutan justru memperkeruh energi kolektif. Ketiga, hidup lebih sederhana dan sadar. Kurangi eksploitasi, perbanyak empati. Karena bisa jadi, yang sedang aktif bukan cuma cincin api di perut bumi, tapi juga api kesadaran di dalam diri manusia. Sugeng rawuh zaman enggal, Rahayu Sagung Dumadi. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.